Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek mata kuliah komputasi awan, yaitu pembangunan infrastruktur server VPS pada layanan IaaS untuk publikasi aplikasi web statis. Proyek ini bertujuan untuk mempraktikkan bagaimana membangun infrastruktur server menggunakan layanan cloud, khususnya model infrastruktur as a service atau IaaS, serta melakukan deployment aplikasi web agar dapat diakses secara online. Untuk latar belakangnya yaitu kemajuan teknologi menuntut sistem publikasi aplikasi web yang cepat dan efisien. Penyediaan server fisik secara manual sering memerlukan biaya besar dan konfigurasi yang rumit. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, layanan infrastruktur as a service menyediakan infrastruktur server virtual yang dapat digunakan sesuai kebutuhan tanpa perangkat keras tambahan. Melalui layanan IaaS seperti AWS EC2, pembuatan virtual private servers menjadi lebih mudah, fleksibel, dan dapat diakses dari mana saja. Karena itu, proyek ini dilakukan untuk membangun infrastruktur VPS dan mempublikasikan aplikasi web statis agar dapat diakses secara online dengan lebih praktis dan efisien. Untuk tujuan proyeknya ada 4. Yang pertama, membangun infrastruktur server berbasis infrastruktur as a service IaaS pada AWS EC2. Lalu yang kedua, membuat dan mengkonfigurasi VPS untuk kebutuhan publikasi aplikasi web statis. Nah, yang ketiga, mengunggah dan mempublikasikan aplikasi web agar dapat diakses secara online. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memahami alur implementasi layanan cloud untuk hosting aplikasi. Nah, sebelum lanjut, kita ketahui dulu apa sih infrastruktur as a service itu. Nah, infrastruktur as a service atau IaaS adalah model layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT secara virtual, sehingga server atau virtual machine, jaringan, storage, dan sistem operasi tanpa perlu membeli perangkat fisik. Pengguna dapat membuat, mengatur, dan menghapus server kapan saja sesuai kebutuhan. Dengan IaaS, kita tidak perlu lagi membeli perangkat fisik karena semua infrastruktur dapat dibuat secara otomatis melalui cloud. Beberapa contoh layanan IaaS antara lain seperti AWS EC2, Google Compute Engine, dan Azure Virtual Machine. Pada proyek ini, saya menggunakan AWS EC2 untuk membuat dan mengelola virtual private server. Nah, keunggulan IaaS adalah skalabilitas yang tinggi, bisa dibuat kapan saja sesuai kebutuhan, dan biaya yang digunakan mengikuti pemakaian atau pay as you go. Secara sederhana, arsitektur sistem pada proyek ini adalah sebagai berikut. Pengguna atau klien mengakses website melalui browser dengan menggunakan IP publik dari server EC2. Nah, di dalam server EC2 terdapat web server Nginx yang menjalankan file aplikasi web statis. Source kode aplikasi web diambil dari GitHub, kemudian disalin ke direktori Nginx agar bisa ditampilkan melalui internet. Nah, dengan alur tersebut, aplikasi web dapat diakses secara online oleh siapapun melalui jaringan internet. Untuk membangun proyek ini, saya menggunakan beberapa tools dan layanan, yaitu yang pertama ada AWS EC2, di mana merupakan layanan IaaS yang saya gunakan untuk membuat dan menjalankan virtual private server. Nah, di AWS EC2 ini, saya menggunakan atau memilih Amazon Linux 2023 yang menjadi sistem operasi yang saya pilih sebagai OS server pada instance 2. Nah, yang kedua ada Nginx atau Apache, yaitu web server yang digunakan untuk menampilkan halaman aplikasi web yang saya deploy. Dan yang ketiga ada SSH melalui Gitbase sebagai terminal yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server EC2 secara remote. Dan yang terakhir, saya menggunakan domain optional. Domain ini berfungsi untuk mempermudah akses ke aplikasi dengan nama URL yang lebih mudah diingat dibandingkan harus menggunakan IP address server. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya yaitu yang pertama saya login ke AWS Console. Nah, lalu kita membuat sebuah EC2, instance EC2. Kita klik. Nah, lalu di sini akan ada halaman dashboard EC2-nya ya. Lalu kita klik run instance untuk lanjut membuat instance server EC2-nya. Nah, di sini kita buat nama server kita.
Ini saya akan membuat dengan nama server deploy web. Lalu kita pilih Amazon Linux. Nah, kita buat keypair-nya. Kita buat baru, create new keypair. Kita buat dengan nama server deploy web. Oke. Langsung kita pilih yang .pem, lalu create keypair. Nah, sini sudah terdownload ya untuk servernya. Nah, setelah itu kita cek centang saja. Nah, setelah itu kita launch. Kita launch instance. Kita tunggu proses untuk launchingnya. Nah, setelah berhasil, di sini sudah ada notifikasi sukses ya untuk launch instance EC2-nya. Oke. Setelah itu kita lihat di dashboard instance 2-nya. Nah, berhasil running. Nah, setelah berhasil running, kemudian di sini juga muncul ya public appearance-nya. Nah, kemudian saya membuat sebuah instance EC2 ini menggunakan Git Bash untuk servernya, untuk menjalankan servernya atau mengakses server melalui SSH dengan Git Bash ya. Sekarang kita masuk dulu ke folder yang dimana tadi kita menyimpan file server yang sudah tadi kita download. Oke. Nah, sudah masuk. Nah, di sini muncul banyak file-file yang ada di dalam folder download yang ada di laptop atau di folder Explorer. Nah, sekarang kita cari perintah untuk masuk ke dalam file web server kita. Nah, kita masukkan nama web server yang tadi sudah kita buat dengan perintah chmod atau server app. Nah, udah masuk. Lalu sekarang kita masukkan SSH-nya dengan nama file yang sudah tadi kita download ya, sesuaikan. Nah, di sini kita masukkan IP address yang tadi kita buat di saat melaunch instance S2-nya. Kita masukkan yang 47.130. Nah, di sini sudah yes. Nah, di sini sudah berhasil ya masuk ke server Amazon Linux-nya. Selanjutnya kita update dulu ya. Oke. Sekarang kita install Nginx-nya, website Nginx, dan memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Nah, oke, sudah terinstall. Oke. Nah, status Nginx-nya, website Nginx-nya sudah berjalan ya, sudah running, sudah aktif. Setelah itu, saya akan lakukan proses clone project web dari GitHub ke dalam server. Nah, kita ambil dulu project dari GitHub yang akan kita clone ke server GitHub tadi, ke server Git Bash. Kita pilih aplikasi yang ini. Nah, kita klik kode untuk membuat address atau alamatnya. Nah, sebelumnya kita harus menginstal dulu GitHub kepada Git Bash-nya ya, supaya bisa diakses dan supaya bisa dijalankan. Nah, oke, kita masukkan alamat server atau address kita project GitHub kita. Nah, kita masukkan.
Oke. Nah, oke, sudah bisa berhasil berjalan ya. Selanjutnya kita file project tersebut kita salin dulu ke directory default NGINX, yaitu usr share flash NGINX plus html. Nah, oke. Nah, kita restart NGINX-nya. Nah, setelah itu kita lihat, kita buka IP yang tadi ada di dalam instance yang sudah kita launch, yang sudah kita buat. Kita buka IP address-nya, lalu kita ke tab baru ke Chrome atau ke browser, kita klik IP address yang tadi. Nah, kita klik. Nah, berhasil. Sekarang aplikasi yang sudah kita buat berhasil diakses menggunakan IP address dengan launch sudah kita buat di instance ESA2 tadi ya. Nah, oke, sudah berhasil. Berhasil dan semua fitur yang ada di websitenya juga berfungsi dengan baik ya. Nah, oke. Oke, nah sekarang website kita sudah bisa diakses secara online ya menggunakan instansi 2 ini atau infrastruktur IaaS ini. Nah, untuk hasil akhirnya kita mendapatkan dashboard instansi 2, tampilan website online, lalu terminal SSH yang tadi sudah kita buat atau jalankan ya. Nah, kesimpulan dari proyek ini yaitu IaaS memudahkan dalam menyediakan server virtual, lalu aplikasi berhasil dipublikasikan, server dapat diakses publik 24/7, dan infrastruktur mudah di-scale dan aman. Sebagai penutup, melalui proyek ini saya berhasil membangun sebuah infrastruktur server berbasis IaaS menggunakan AWS EC2 serta melakukan deployment aplikasi web statis sehingga dapat diakses secara online. Nah, proyek ini membantu saya memahami konsep dasar cloud computing, pengelolaan PVS, dan proses publikasi aplikasi web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.